Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril zatihi wa sirris sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wa hadirat thalibin wa thalibat rahimahumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Hidayatul Hidayah. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Al-Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad Syekh Muhammad Nawawi Al-Jami. Kita mohon kepada Allah supaya berikan pemahaman yang benar, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan-kemudahan. Ala dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa yawmil basyari. Faslun ay hadza fasl. Pasal ini menerangkan adabil istiqofi, dalam adab bangun, minan naumi, dari tidur. Fa indas taiqofta, jika kamu bangun, jika kamu ingin bangun, minan naumi, dari tidur, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, fajtahid, maka berusahalah, antas taiqidho, supaya kamu bangun, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Wal yakun, dan hendaklah ada awwalu ma yajri, pertama kali yang berlaku, yang berjalan ala qalbika, di hatimu, walisanika, dan mulutmu, zikrallahi ta'ala, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Fakul, dan katakanlah, inda zalika, ketika itu, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, sesudah menidurkan kami, mematikan kami. Wa ilaihi, dan kepada Allah, an-nusyuru, adalah dibangkitkan dari kubur. Asbahna, kami masuk pagi-pagi, wa asbaha, dan menjadi al-mulku, kerajaan, lillahi, milik Allah Ta'ala. Wal azamatu, dan keperkasaan, wasultanu, dan kekuasaan, lillahi, milik Allah Ta'ala. Wal izzatu, dan kemuliaan,
wal qudratu dan kekuasaan lillahi milik Allah Rabbil Alamina yang mengatur semesta alam. Asbahna kami pagi-pagi masuk pagi hari ala fitratil Islam, atas kebenaran agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlasi dan atas kalimat dua syahadat. Wa ala dini nabiyina dan atas agama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina dan atas agama bapak kita, yaitu bapaknya para nabi, Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan dengan lurus, musliman dengan pasrah. Wa makana dan tidaklah ada Nabi Ibrahim minal musyrikina termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma ya Allah, bika denganmu asbahna kami masuk pagi hari, wabika amsayna dan denganmu masuk sore hari kami, wabika dan denganmu nahya kami hidup, wabika namutu dan denganmu kami akan meninggal, wa ilaika dan kepadamu an-nusyuru dikembalikan atau dibangkitkan dari kubur. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sesungguhnya kami mohon padamu, anta ba'atsana supaya mengarahkan kami fi hadzal yaumi pada hari ini ila kulli khairin pada setiap kebaikan. Wa na'udzubika dan kami mohon perlindungan padamu an najtariha kami melakukan fihi pada hari itu su'an kejahatan, au najurrahu atau menarik kepada, atau kami menarik kepada kejahatan, yaitu kepada su', ila muslimin pada orang muslim, au yajurra atau menarik ahadun seseorang ilaina pada kami, au yajurrahu atau menarik pada kejahatan seseorang pada kami. Nas'aluka kami mohon kepadamu khairu hadzal yaum, baik-baiknya hari ini, wa khairu ma fihi dan sebaik-baiknya apa saja yang ada dalam hari itu. Wa na'udzubika dan kami mohon perlindungan padamu min syarri hadzal yaumi dari jeleknya atau kejahatannya hari ini, wa syarri ma fihi dan kejelekannya apa-apa yang ada pada hari itu. Fa idza labista jika kamu memakai thiyabaka pakaianmu, fanwi maka niatlah
bihi dengannya, dengan al-labsu, dengan pakaian itu, imtithala amrillahi ta'ala, mematuhi, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fi satri auratika, di dalam menutup auratmu, wahdar, dan takutlah, ayyakuna qasduka, adanya tujuanmu, min lubsi libasika, dari memakai pakaianmu itu, mira'atan, adalah karena pamer, mira'atal kholqi, pamer pada makhluk, fatah saro, maka sebabnya kamu merugi. Titik. Bab menerangkan adab bangun dari tidur. Yang baik kalau tidur itu usahakan sebelum terbit fajar sudah bangun, supaya mendapatkan gelapnya malam, dan kalau seandainya dilanjutkan dengan baca zikir-zikir, mendapatkan sinar terangnya hari itu. Hari akhir malamnya dapat, awal harinya juga dapat. Sebab malaikat itu turun, yang giliran tiap hari datang itu yata'aqabunal malaikatu fil laili wan nahari, bergiliran, beraplusan malaikat itu siang dan malam, yaitu pada waktu subuh, yang giliran waktu hari, siang hari, masuknya waktu subuh. Yang giliran malam masuknya waktu asar. Itu supaya dapat yang menjaga pagi itu tadi, maka sebaiknya begitu, dan supaya dapat terangnya hari dan gelapnya malam. Selain itu supaya dapat sholat di awal waktu, karena sholat di awal waktu adalah sebaik-baik sholat, dan supaya bebas dari tanggungan, bara'atu dhimmah, supaya tidak ada tanggungan-tanggungan lagi. Makanya cepat sholat supaya nggak tanggungan, mana tahu mau main konser misalnya kan, ya, sholat dulu gitu ya. Kalau nanti belum, lupa, apalagi namanya isya gitu, sudah ngantuk kali gitu, maka kadang-kadang tertidur sampai subuh baru, oh iya belum sholat isya katanya kan, udahlah besok aja katanya kan gitu, gitu terus lewat gitu aja ya, gitu. Karena berani dia ya, berani sering meninggalkan itu, maka berarti imannya itu belum kuat. Makanya orang yang imannya kuat itu kalau ngantuk sekali, itu mohon kepada Allah malam itu diberikan bangun supaya bisa sholat isya. Syukur-syukur ditambah dengan sholat tahajud walaupun 2 rakaat gitu ya. Jangan 1 rakaat ya. 1 rakaat itu witir ya. Iya kalau puasa, kalau tahan tarawih 23 sama witir.
Kalau enggak ya udahlah sholatul lail 22 tambah 23 bisa ya. Ada yang 4 tambah 3 itu. Terserah. Ya semua ada kelebihan dan keuntungan. Ada yang 4 bacaannya panjang. Cuma kalau nggak biasa nanti tasahud awal pula. Ya kayak sholat isya itu. Biasanya agak panjang Muhammadiyah itu. Kalau kelompok wasliyah udah 8 itu pendek-pendek sholatnya ya. Kalau panjang-panjang apalagi saat sekarang ini, kalau bisa Yasin gitu aja, Allahu Akbar gitu ya. Banyak kali tingkahnya supaya agak kena corona katanya. Satu kesempatan untuk merubah dari 23 ke 11 ya alasannya corona. Kalau udah 11 mana bisa dirubah lagi, sulit itu. Iya Ustaz. Hah? Iya tapi masih mau sholat ya udahlah. Sholatnya menghadap kiblat pula kan. Masih sama-sama Islamnya, asal jangan mengejek ya. Yang mengejek itu yang nggak bagus. Jadi orang yang bangun pagi itu bercahaya hatinya. Kemudian membaca zikir, membaca wirid ya. Yang pada umumnya orang kena yang disebut maradul qalbi. Maradul qalbi itu diantaranya adalah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, wal hirsu wal hasadu, tamak dan dengki, wat tafakhuru dan sombong. Menurut Syekh Nawawi Banten itu hikmahnya seperti itu gitu ya. Makanya zaman dulu kalau menantu perempuan itu kalau pagi bangun sebelum subuh itu nyapu. Ya, zaman dulu ya. Karena orang dulu kan masih tanah gitu. Tanahnya lapang. Pada umumnya orang dulu anak-anak itu bisa main-main guli di depan rumahnya gitu, rame-rame gitu ya. Sekarang nggak ada, nggak punya halaman, pas ya, rumah itu pas sekali gitu ya. Jadi kalau main guli di laut ya atau di lapangan gitu. Tapi sekarang anak-anak nggak main guli, main game. Ya, macam apa orang sudah lupa gitu, asik gini-gini aja gitu ya. Kalau itu mungkin bukan anak-anak aja, wak-wak pun masuk itu ya. Apalagi ada WiFi. Kalau nggak bisa tidur itu aja lah dikerjai gitu. Maka pertama kali kalau bisa itu kemudian berzikir kepada Allah sesudah sholat itu. Mana tahu ada setan-setannya itu dengan zikirnya itu bisa lepas kalau memang setannya yang ringan-ringan saja. Kalau yang kuat-kuat itu harus melalui proses yang memang ahlinya gitu ya. Dalam satu hadis kan Rasulullah pagi-pagi itu diikat sama setan itu 3 kali ikatan. Kemudian dibilang sama setan, tidurlah kamu nyenyak-nyenyak. Terus Rasulullah bersabda, kalau bangun
zikir kepada Allah, lepas semuanya itu, apalagi terus wudu, lepas gitu ya. Kalau tidak kayak begitu, setan itu terus tambah mencucukkan moncongnya itu, terus menjadi males lah dipanggil sholat subuh, bang, pret, kentut dia kan, bukan bangun dia, yang jawab kentutnya gitu, gitu ya. Anak-anak pesantren dulu itu kayak gitu, kum gitu ya, kentut aja yang bunyi duh gitu, gurunya dikentuti. Yang pernah di pesantren gitu mungkin pernah kerja kayak gitu ya. Iya Ustaz. Tapi banyak yang tak sholat karena jumlah muridnya sama jumlah gurunya itu nggak seimbang. Kebanyakan muridnya daripada guru, sehingga kewalahan, gurunya kewalahan, oleng lah, kapten oleng lah dia. Nah, terus ya udahlah, akhirnya dibawa pulang sama orang tuanya, makin nggak sholat di pesantren gitu kan. Nah, itu diantaranya ya. Berzikir, baca wirid, diantaranya alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sampai akhir itu, sebagian doa ini termuat dalam wirdul latif ya. Makanya kalau mau baca wirdul latif itu sudah mencakup. Wirdul latif itu yang dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Namanya wirdul latif. Dibaca pagi-pagi hari, yang di sini mulai asbahna ala fitratil Islam gitu ya. Masih hafal itu saya. Karena udah lama nggak dibaca karena ada kepentingan zikir yang lain. Tapi ingat, ini di wirdul latif. Jadi bisa wirdul latif itu dibaca tiap subuh. Kalau seandainya dibaca sore, itu kata-katanya asbahna diganti dengan amsayna. Jadi membaca zikir seperti itu, wirid seperti itu banyak manfaatnya ya. Di dalam bacaan-bacaan doa itu ada namanya disebut zikir, ada wirid. Wirid itu biasanya kalau amalan yang waktunya tertentu itu wirid. Misalnya wirdul latif, makanya wirdul latif namanya ya, dibaca biasanya subuh. Wirdul latif. Udah pernah baca? Siapa? Belum. Oh, ya. Baca ya, nanti ditanya sama guru apa wirdul latif itu. Kalau dikasih Yasin itu nggak usah mau kau. Ini Yasin ini semua di situ katanya. Ya, kadang-kadang orang yang di kampung dalam itu diminta mushaf Al-Quran dikasih Yasin. Ya itulah Al-Quran itu. Wirdul latif. Dulu saya pernah menulis satu buku kecil gitu. Kadang-kadang mau diperbanyak lagi, takutnya sama kamu buang ke tempat sampah gitu. Ini untuk apa nih gitu ya. Gitu ya. Ya. Karena lebih afdol itu HP gitu ya. Lebih afdolul zikri itu HP gitu ya. Kan kalau mau tidur kan kupingnya dikasih apa itu? Handset. Nyanyi-nyanyi gitu ya.
nyanyi-nyanyi Melayu, Pak Udin mau kawin gitu. Misalnya. Itu pula yang dihafal. Ya. Gitu. Udah ngantuk baru tidur Pak Udin itu. Gitu ya. Dibaca Wirdul Latif ya, kalau nanti mau dibukukan boleh, kecil gitu bisa dimasukkan di kantong ya, bisa tanya sama Mr. Fadil gitu, tapi tanya harganya berapa gitu ya. Paling tak 3.000 gitu. 3.000 itu kan rokok 1,5 itu. Satu berapa? Kam thamanu wahid batang. Hah? 1 GP 2.000. Hah? Lupa dia. Berapa Firman? 2.000. Sebatang 2.000 kan. Oh. Sebatang rokok gitu kan. 2.000 gitu kan. Ya, baca Wirdul Latif paling 5.000 ya. 5.000 lah paling banyak itu ya. Udah rokok 2,5 gitu. Siap maghrib sampai isya udah habis itu. Apalagi puasa gitu. Siap makan langsung 2 itu. Biar cepat gitu ya. Kembalinya itu. Ini satu contoh Wirdul Latif yang pernah ditulis. Asalnya tulisan saya asli itu ditulis sama anak-anak itu pakai komputer. Jadi di sini ada yang tulisan sama seperti itu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dibaca kalau di pesantren itu rame-rame gitu. Allahumma bika asbahna, ada yang memimpin. Kalau kamu kan Allahumma ya. Memang kamu ini udah kamu amalkan, tidur maksudnya bangun sebelum fajar ini selama Ramadan ini kamu amalkan. Ya. Karena mau sahur gitu ya. Ya. Kalau enggak sahur ya, kalau enggak siram air mamaknya enggak keluar. Ya. Mangundil katanya kan. Capek oma gitu. Jadi membaca zikir atau wirid itu waktunya tertentu. Kalau zikir itu untuk semata-mata ibadah. Misalnya baca la ilaha illallah sampai biasanya tarekat itu 166. Ya. Kalau siapa yang ikut tarekat? Muslim? Enggak. Tarekat Muslimiyah. Kalau ahli hadis bacanya la ilaha illallah itu 300 kali biasanya. Itu minimal. Setiap baca. Ada yang baca
166 la ilaha illallah, Allahnya 66. Kemudian hu itu 66 tambah 4 ditambah 17. Berapa? 66 tambah 4 tambah 17 berapa? Hah? Iya, itu aja sebenarnya. Cuma membingungkan orang ya. Karena kalau saya membaca zikir yang musing itu kan 66. Kalau pentolnya tasbih itu. Ya. Sekali 33, dua kali 66, tinggal tambah 4 lah. Terus tambah lagi 17 gitu, gampang. Itu zikirnya ya. Tapi kalau nggak tahu caranya, apa kok hahu gitu ya kan. Itu ya. Itu. Baru mendoakan semua umat Islam supaya dalam keadaan baik-baik. Itu zikir yang untuk ibadah semata-mata. Wirid kadang-kadang ada tujuan untuk kelancaran rezeki, itu wirid, ya. Wirid. Ada istilah namanya rotib, misalnya rotib haddad. Rotib itu artinya kumpulan doa yang disusun oleh seorang wali atau mursyid dan biasanya diijazahkan, itu rotib. Misalnya rotib haddad itu ya. Rotib haddad itu bagus dibaca ya. Kalau di pesantren Arab sesudah maghrib baca rotib haddad wajib. Kalau pesantren Jawa tidak, sudah maghrib baca kitab kuning. So yang nggak ngaji ya merokok-rokok gitu. Di pesantren Jawa ya. Yang malam-malam yang bandel ya ngerokok sambil ngopi gitu. Besok sekolah ketinggalan gitu. Itu biasa gitu ya. Kalau pesantren yang di Medan ini udah nggak ada lagi kayak gitu. Bisnis pesantren itu. Kemudian ada namanya hizib. Doa-doa itu ada istilahnya ya. Hizib autad, hizib sakran, apalagi hizbul barri, hizbul bahri, hizbun nasori. Hizib itu kumpulan doa yang biasanya diijazahkan, terdiri dari ayat-ayat dan hadis, tidak tertentu waktu mengamalkannya. Itu hizib. Hizib nasor misalnya ya. Ya ketika perlu gitu diamalkan. Hizib sakran gitu ya. Yang saya ijazahi hizib kan belum ada yang punya kesaktian. Meleak-leak semua. Artinya kalau seandainya disuruh meruqyah gitu, setannya masih berani sama dia gitu. Misalnya dibacakan sama gurunya terus Iskandar baca katanya kan. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Sok kau ya katanya, kata setannya gitu. Nanti kutikam perutmu katanya. Mulailah dia misalnya. Ya. Mulai yang dari sampai Fatihah itu. Radolin amin sur tuh. Gitu dia. Ya. Udah katanya kan. Ditikam perutnya sama setan itu. Sampailah di situ. Karena belum kuat.
belum kuat imannya, belum kuat badannya, belum kuat pagarnya, belum kuat. Kalau makannya udah kuat ya. Ya. Berpantangnya itu juga belum kuat. Berpantang itu masih belum pantang. Itu bedanya istilah rotib, hizib, wirid dan zikir ya. Semuanya ya pada zikir. Dalam bahasa Arab modern, hizbun itu partai. Hizbul A'mal itu partai Golkar itu. Hizib. Kebanggaan kiai-kiai itu hizib. Ya. Bukan setan. Kiai-kiai itu yang dibanggakan hizib. Kalau sudah bismillah hizibnya itu dibaca 40 kali, matilah orang. Betul mati. Betul-betul dia memang sudah ahlinya gitu. Tapi kalau udah mati terus dibaca terus nggak bisa hidup, terus mati. Gitu ya. Kalau yang memang betul-betul membaca, makanya kalau sudah betul ahlinya dibaca 3 kali itu sekitar setan di segini ini mati semua itu. Kalau betul-betul dibaca, mati semua gitu. Jadi makanya kalau nggak tahu berdosa matikan setan yang tak berdosa itu. Orang ikut ngaji kok dimatikan itu. Gitu. Ya kayak sekarang ini ada yang ikut ngaji sama saya dari mana-mana. Dari Sungai Deli. Bukan kamu ya. Kan kebetulan kamu dari situ gitu. Kok ketawa kamu? Dari laut ya. Yang banyak dari laut. Udah tahu kalau saya ngaji datang. Dulu kalau zaman dulu kali kalau ada kiai bapaknya Kiai Maimun itu Kiai Zubair masih muda mau ngajar gitu subuh atau isya gitu, bau wangi gitu, balik dia lari, dipanggil sama mertuanya, "Bir, ono apa?" katanya kan. "Bau wangi," katanya kan. "Ya wis, udah bilang sama saya dia mau ikut ngaji," katanya kan. "Oh ya udahlah," katanya. Balik lagi dia ya. Jadi sama yang guru yang ngajinya itu Zubair itu nggak izin, tapi sama di atasnya itu izin. Udah nggak apa-apa itu, jin-jin itu mau ngaji katanya kan gitu. Baunya wangi gitu. Kalau kamu kan bau ketiak. Ya. Wangi dia, wangi betul. Beda wanginya kuntilanak. Kalau wanginya kuntilanak itu kayak nyegrak gitu, wangi terus nyakitkan hidung, kayak minyak lonceng gitu lah kira-kira. Gitu. Jadi zikir itu seharusnya kita punya. Bacaan tiap hari, tiap malam. Itu harus punya. Supaya dimudahkan Allah Ta'ala urusannya. Nge-grab itu misalnya kalau kamu punya bacaan sholawat, dikejar-kejar orang terus kamu. Iya.
ada tukang beca engkol. Ya. Beca engkol itu kakinya loncat-loncat. Dia sedang ada masalah, itu sekitar Jalan Halat kalau nggak salah. Jumpai saya belum tinggal di situ, Jalan Pelajar. Ya udah, puasakan ini sholawat Nurudzati. Gitu. Ada masalah sama tukang becak juga mungkin. Karena nggak mungkin tukang becak itu masalah sama presiden kan. Yang setingkatnya kan gitu ya. Itu ya. Terus dipuasakan, betul-betul diamalkan gitu. Serah diri kepada Allah. Dia di belakang itu giliran ngetem itu namanya kan. Ya. Orang sama dia mau. Ya. Aku sama bapak ini aja katanya kan gitu. Itu yang depan itu nggak mau, ini nggak mau, ini aja. Akhirnya sekali dibiarkan sampai 3 kali dikeroyok dia sama tukang beca itu. Karena kalau ada dia, depannya itu nggak pernah dapat. Ya, akhirnya dia mau dikeroyok itu dibaca terus, dibela sama orang, ya, dibela sama orang daerah situ. Dia kan tidak maksa, dia kan nggak mau, katanya kan. Sewanya yang maksa, katanya. Kau salah lah, katanya kan. Gitu. Nah, itu salah satu di antara yang pernah diamalkan sama tukang beca, apalagi tukang gojek lebih tinggi lagi tingkatannya kan. Karena yang gojek ini kadang-kadang sarjono itu kan ya untuk nambah-nambah penghasilan sama menyambung hidup gitu. Itu juga gitu ya. Itu. Jadi harus punya zikir-zikir. Ya gimana Pak Kiai punyanya ya? Carilah di Sambu. Ya berguru lah. Kamu zikirnya yang cocok apa gitu ya. Zikirnya yang cocok apa, bagus baca. Ya untuk pertama kali Wirdul Latif itu sajalah kamu baca. Pokoknya kamu baca Wirdul Latif tiap pagi. Nanti kan datang hikmahnya gitu ya. Kalau nggak datang hikmahnya, kamu datang kemari. Karena di sini namanya al-hikmah. Gitu. Di sini kalimat-kalimatnya yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini ada di Wirdul Latif, sudah dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itu yang terakhir sekarang. Ya. Bacaan zikir, bacaan apa itu harus punya, apalagi kamu namanya santri gitu ya. Fa idza labista siyabaka, kalau orang itu pakai pakaian, maka niatnya itu melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Tidak boleh niatnya itu untuk menyombongkan diri ataupun untuk pamer. Tetapi seandainya seseorang pakai baju atau pakai pakaian untuk memuliakan manusia, itu sudah menjadi satu pahala. Misalnya ada tamu, kamu ganti baju lah menghormati gitu. Itu satu perbuatan yang baik. Jangan ada tamu pun kamu pakai jaket kulitmu sendiri gitu ya. 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 Hari raya pula itu. Mentang-mentang adikannya gitu ya. Udah itu makan nih, nonton TV itu katanya gitu dia bilang. Bukan diajak cerita-cerita, udah situ makan nih. Itu minumannya buka, nonton TV katanya. Udah tinggal
kaosnya digini-ginikan sambil merokok dia. Gini-gini. Itulah namanya punya baju alhamdulillah, nggak pakai baju orang gila itu. Kalau seandainya pakai baju karena menghormati masyayikh, itu di dalam kitab apa itu ada ya di dalamnya, supaya dia menghormati ilmu, menghormati keagungan ilmu dan untuk ibadah, itu juga merupakan suatu perbuatan yang baik. Karena niatnya itu adalah bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi untuk kemuliaan ilmu. Hingga dikatakan sebaiknya ulama dan menuntut ilmu itu bajunya itu lebih bagus gitu. Ahsanu thiyaban gitu. Apalagi gurunya gitu ya, yang mengajarkan ilmu. Kan kalau saya ya, kalau guru saya itu bajunya lapuk-lapuk, kira-kira mengeriak sikit koyak gitu, saya nggak senang itu. Kalau bajunya cantik, ganteng orangnya kayak Sayyid Muhammad itu wibawa, senang saya kok ya, nengoknya itu gagah gitu. Modelnya Al-Maliki itu pada umumnya itu kalau ngajar gayanya kayak gitu, mazhab Maliki. Gayanya luar biasa, memang ngikut Imam Malik. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu kayak gitu. Kalau mau pergi ke tempat raja, ditanya sama apanya, raja pakai baju apa biasanya kalau hari ini? Harganya dan nilainya gitu. Jadi rajanya pun saya tengok di fotonya itu rajanya gini, Sayyid Muhammad gini. Ada fotonya itu. Sayyid Muhammad gini, gaya gitu, wibawa. Rajanya gini. Gitu. Karena raja itu kan kebetulan strukturnya itu jadi raja. Misalnya strukturnya jadi mursyid gitu. Anaknya jadi mursyid, kayak siapa namanya, Tuan Guru Raja Guguk ya, nggak dengar daerah kamu itu ya, Raja Guguk namanya ya, apanya, pernah dengar Ustaz? Pernah. Yang sekarang kan yang jadi mursyid anaknya dokter, itu saya jumpa orangnya. Jadi wa a'dhamu imamatan wa ausa'u akmaman. Kalau ulama itu kalau bisa di sini diterangkan lebih bagus surbannya gitu ya. Surbannya itu bukan surban pasaran yang dijual ke Simpang Limun gitu. Tapi paling tidak itu dari India ya, yang kayak surban Rumah Irama gitu. Rumah Irama itu panjang-panjang itu dari India itu, nggak ada. Kalau saya tanda ini imamah dari mana, rida dari mana, mereknya mau beli saya tengok, ini nggak asli gitu. Karena memang sudah biasa. Kalau yang nggak asli itu ditaruh di sini itu nggak enak. Kalau yang asli duduk gitu. Ya biasanya yang asli ya agak mahal sedikit aja. Kalau dulu bisa beli, kalau sekarang udah tutup masjid semua. Ya Ustaz. Nah, dibuka lagi masjidnya, nanti bisa. Wa ausa'u akmaman minal juhala katanya ya. Lebih bagus, lebih lapang lengan bajunya daripada orang-orang yang bodoh. Karena ada itu di kitab kan? Ada. Kamu tengok.
Nah, kamu tengok kan, kamu mewakili dari sungai itu. Itu. Sehingga doanya itu alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wala quwwatin. Itu salah satu di antara doanya. Tapi niat saja dengan tujuan menghormat ilmu itu sudah pahala. Makanya saya misalnya pakai baju cantik, pakai baju kayak gini bukan menganggarkan apa ya Belanda itu ya. Bukan menganggarkan apa-apa, tapi karena menghormat sama ilmu. Ya. Kalau enggak ya biasa-biasa saja saya. Enggak pakai surban, enggak pakai baju kayak gini karena banyak guru saya itu banyak. Kalau kelompoknya Habib yang Maliki, kelompoknya mentereng bajunya semua. Ya. Kelompoknya yang tasawuf sedang. Tapi kalau jumpa tamu mentereng, ya. Kayak Kiai Maimun kalau jumpa tamu habaib mentereng juga. Tapi kalau sama murid-muridnya biasa gitu aja gitu. Yang penting niatnya itu baik, bukan untuk dirinya, untuk menghormati ilmu, untuk menghormati orang lain, untuk supaya cinta kepada guru gitu ya, menghormati guru gitu ya. Itu sudah dapat pahala. Ya. Jangan kamu misalnya mau pinjem kuali ke tempat Pak Kiai pakai celana pendek, pakai kaos itu disebak gitu. Pak Kiai mau pinjem kuali katanya. Mana si Hasan? Jangan kayak gitu ya. Enggak diterima Allah Ta'ala itu. Nah, kita tambah sedikit lagi walaupun enggak selesai ya. Babu adabi dukhulil khola'i. Bab adab, tata cara masuk WC atau toilet. Adab dalam hal ini meliputi mustahab hukumnya. Kecuali nanti masalah istidbar dan istiqbal, menghadap buang kotoran menghadap kiblat tanpa ada satir itu haram. Umumnya di dalam pembahasan ini adalah mustahab. Faidah qasatta baital ma'i, apabila kamu bermaksud menuju ke WC ya, baitul ma'. Baitul ma' itu artinya rumah air. Ya kalau di WC itu kan biasanya ada air, kecuali WC-nya orang Eropa itu nggak ada air. Orang Eropa itu kamar mandinya nggak ada air, tisu yang ada. Ya. Tisu gitu ya. Kamu bingung, cantik gitu ya. Udah saya tanya sama yang pergi ke sana. Cuma itu cantik Ustadz katanya kan. Ya jadi kalau misalnya buang kotorannya mencret, saya bilang gitu. Ya pakai itu saja, pakai tisu katanya. Orang dia kan nggak pala tahu najis. Yang tahu dia itu kan kotoran. Bersih gitu ya. Bersih belum tentu suci kan gitu. Mandi, tempat mandi lain. Nah, makanya kalau di sini misalnya masuk kamu di hotel gitu, kamar mandinya nggak ada gayungnya, cuma ada misalnya tisu gitu ya. Terus yang dicrot-crot gitu. Bingung kamu. Ini macam mana, air nggak ada, tisu katanya. Bang, ini macam mana caranya katanya. Yang tanya siapa ya? Inilah Skandar. Biasanya kayak gitu itu.
Kalau nggak tahu langsung buang gitu ya, nggak dipikir dulu dia. Baitil ma, makanya WC itu apa artinya? Water close, ya. Liqadha'il hajati, untuk memenuhi hajat, yaitu maksudnya buang kotoran. Jadi kalau kamu mau bilang ada hajat itu jangan bilang qadha'il hajat ya, karena itu mau beol. Ya, saya ada perlu Pak Ustadz katanya kan. Terus kamu sok-sok bahasa Arab. Saya mau qadha'il hajat Ustadz katanya. Ya. Ya udah situ kamar mandi katanya kan. Bukan itu maksudnya katanya. Saya ada hajat. Oh, salah cakap kawan ini kita gitu. Itulah sok-sok mandi itu tadi. Ya. Faqaddim fid dukhuli, maka dahulukanlah dalam masuk itu, masuk WC, al-khala, rijlakal yusra, kakimu yang kiri. Wa fil khuruji, dan dalam keluar, rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Jadi etikanya kayak begitu. Kalau masuk bukan hanya itu saja ya. Di tempat-tempat maksiat pun kayak gitu. Apalah tempat maksiat? Tempat senuk. Ya. Apa senuk? Enggak tahu. Tanya. Ini tahu itu. Ya. Kamu? Ya, kamu di Jawa 2 tahun, senuk nggak tahu. Senuk itu senengane manuk. Ya, sukaannya burung. Gitu. Masuk ke situ sama dengan masuk WC, pakai kaki kiri. Tempat judi pun kayak gitu, pakai kaki kiri. Sebaliknya kalau masuk masjid pakai kaki kanan itu ya. Jangan masuk masjid pakai kaki kiri. Kamu menganggap itu WC berarti. Di pajak pun begitu. Di pajak. Sebab pajak itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Kamu telitilah orang di pajak itu. Kalau ada orang yang laris itu pasti membenamkan yang lain itu. Iya, Bang Ardi kan? Artinya orang lain yang laris itu dibenamkan dulu pakai dukun. Ya, terus dia pakai penglaris. Jelek apa enggak kayak gitu itu? Kalau enggak kayak gitu enggak laris. Gitu. Itu ilmu di pajak itu kayak gitu caranya. Kalau nggak mau kayak gitu, iya, la yamutu wa la yahya. Ya, tidak bermutu dan kurang biaya. Gitu. Makanya kama fisuki kata ulama. Mahalul maksiat wa kama fisuki, di pajak. Pajak itu dikerek bendera setan. Hanya kalau mau nangkap tuyul itu dipajak, kamu bawa pulang, ya, baru kehilangan tuyul, ya. Walaupun kamu masuk ke WC itu tidak qadhil hajat, itu pun pakai tangan, pakai kaki kiri. WC baru, belum dipakai apa-apa. Walaupun kayak gitu ya. Karena yang kiri itu biasanya untuk yang tidak baik, yang kanan biasanya untuk yang baik itu. Wala tastashib, dan jangan membawa syai'an alaihi ismullahi, sesuatu yang di dalam sesuatu itu nama Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Jadi jangan membawa
sesuatu yang ada tulisannya Asmaul Husna. Ya termasuk ya apalah yang kamu pakai ada tulisannya Allah itu ya. HP-mu pun nggak usah kamu bawa. Ada itu kalau udah gila HP itu kamar mandi pun main HP. Atau nama Rasulullah itu makruh hukumnya ya. Dan wala tadkhulu khasirar ra'si. Wala tadkhul, dan jangan kamu masuk khasirar ra'si dengan terbuka kepala. Wala hafiyal qadamaini, dan tidak terbuka dua kakinya, maksudnya tidak pakai selop. Jadi masuk ke WC atau ke toilet itu sebaiknya ditutup kepalanya. Ini adabnya ya, kecuali kepalanya udah nggak ada lagi. Ya. Alasannya lil ittiba, mengikuti sunnah Rasul, dan diantaranya lagi hayaan minallah. Hadis itu menerangkan malu kepada Allah. Makanya minimal menutupnya pakai tangan kalau misalnya. Makanya siapkan lobe khusus untuk kamar mandi gitu ya. Jangan lobe kamar mandi kok bawa ngaji. Ya. Lobe ngaji kok bawa kamar mandi gitu. Itu namanya dolim. Ya. Bad usai li ghairi mahalihi itu ya. Sama dengan misalnya kamu pakai masker, kau paskan ke mata. Ini Pak, pakai masker Pak, bukan di situ tempatnya katanya. Ya, itu dolim. Yang pakai selop itu sebaiknya ya, selop khusus itu lebih bagus. Jangan selop yang kamu pakai ulang tahun, selop mau kamu pakai ngajar, kamu pakai kamar mandi. Biasanya kan selop untuk ngajar itu yang cantik, yang kulit-kulit ya. Ya bikinlah misalnya yang kayu itu, kop-kop bahasa Arabnya itu. Yang kayu itu di masjid apa sana banyak itu. Di dekat apa? Depan Darul Murni sana itu kalau ada maling itu dilempar itu mati kena itu. Iya, enak itu zaman dulu ditaruh di masjid nggak pernah hilang itu. Nah itu khusus di kamar mandi. Atau selop jepit lah, selop Jepang itu. Kenapa selop bilang Jepang? Karena untuk menjaga daripada mana tahu ada najis, gitu ya. Kalau seandainya nggak pakai ya dihati-hati jangan sampai ada najis di situ. Karena kadang-kadang kamar mandi umum orang mau misalnya buru-buru kencing, busnya udah tin katanya kan, udahlah langsung aja lari gitu. Pertama udah lari dia. Ya. Naik kendaraan yang bukan kendaraan pribadi itu resikonya kayak gitu. Apalagi kencingnya lama. Kencingnya lama gitu ya. Tin mati. Mati situ gitu. Ya. Udah ada kencing di celana pun nggak apa-apa itu ya. Daripada ketinggalan, misalnya mau pulang ke Jawa, ketinggalan di Pakam. Masih jauh gitu. Uangnya udah dibeli. Dari tadi nggak keluar-keluar, siapa salah katakan.
gitu ya. Balik lagi lah ke Medan daripada pergi lagi ke Jakarta. Jadi itu sunat hukumnya ya. Wa indad dukhuli, dan ketika wakulan katakanlah doanya indad dukhuli ketika masuk, Bismillahi a'udzubillahi, dengan menyebut nama Allah, tidak usah ditambah Ar-Rahmanir-Rahim itu. Minar rijsi a'udzubika, saya mohon perlindungan kepada Allah, minar rijsi an-najisi, dari kotoran yang najis. Al-khabisi, yaitu setan yang jahat. Al-muhbithi, yang menjadikan jahat. As-syaitonir rajimi, yaitu setan yang terkutuk. Wa indal khuruji, dan ketika keluar, ghufranaka, ampunilah saya dengan yanfa'uni, apa-apa yang manfaat pada saya. Ini doa yang di dalam kitab ini. Biasanya kalau anak-anak TK itu bukan ini doanya. Apa saja? Ya. Allahumma bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Itu saja. Enggak ditambah wa minar rijsin najisi gitu. Biasanya itu pun jadi ya, itu pun hadisnya sahih itu. Ya. Riwayat Ibnu Majah. Kalau misalnya udah tahu itu ya itu saja. Kalau enggak, misalnya pakai doanya Imam Ghazali ini. Bismillah, doa masuk kamar mandi gitu ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika gitu ya. Minal khubuthi wal khaba'is. Pandai anakku kan gitu terus. Gitu ya. Minal khubuthi, dari setan lanang, setan laki-laki, wal khaba'isi, dan setan perempuan. Itu sunat. Kalau udah sakit kali perutnya nggak sempat, ya udah masuk aja langsung prot. Nggak, Allahumma nggak usah. Ya, nggak usah ya. Orang lari pun setengah mati kencengnya. Udah lari kencengnya setengah mati, di situ ada orang. Woi itu. Cepet weh, udah keluar sedikit ini. Itu biasanya kalau di pesantren itu yang sakit kali kayak gitu. Ya, makanya tempat kamar mandi guru kan khusus. Nah, kalau sempet kayak gitu murid, woi cepet kali udah keluar woi katanya, ku tumbuk nanti kau katanya. Barulah keluar dia, dibilang ku tumbuk nanti kau katanya, keluar dia sambil ngapakan gitu. Doa yang lain ketika keluar itu ghufranaka 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa afani. Itu yang pendek. Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adzhaba annil adza wa afani. Sakit itu perut itu kalau belum keluar itu. Makanya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari saya yang menyakitkan dan menyembuhkan. Kalau udah keluar gitu, ya Allah, udah nggak saya tengok-tengok lagi tuh, gitu ya, udah saya ikhlaskan itu keluar gitu, ya, itu ya. Beda kalau nggak ikhlas itu kan keretanya dipinjam, ditengokin, gitu. Ya. Dipinjam keretanya pun ditengokin sampai kenceng kali, bah kurang ajar nih gitu. Itu kurang ikhlas namanya. Makanya sebagian orang mencontohkan ikhlas itu seperti
Kotoran kalau sudah keluar itu udah nggak ditengok-tengok lagi, pokoknya udah ikhlas karena lillahi ta'ala itu. Gitu. Itu diantara adab-adab bermasuk kamar mandi. Sebab apa? Salah satu diantaranya kalau tidak seperti itu bisa diganggu setan. Setan itu bisa mengganggu, nggak keluar itu kotoran itu. Ya. Diganggu setan itu nggak bisa beol. Bisa itu ada tempo dari tukang jual apa kelapa di Simpang Limun ini dibikin udah seminggu nggak bisa kencing. Mau mati dia, nggak bisa kencing, sakit kali. Ya. Datang dokter suntik, terus tambah sakit, udah sakit tambah sakit, ya. Karena bukan itu penyakitnya, datang ahlinya terus dipijet yang setannya itu baru tur setengah jam itu. Ya, barulah alhamdulillah masih hidup aku gitu kan. Dan salah satu di antara orang membuat sakit itu dibuat nggak bisa kencing. Biasanya maling, kalau zaman dulu di Jawa itu misalnya maling itu ketahuan ada yang bekasnya entah apa, didoai tup, pukulkan entah apa gitu, tup, udah nggak bisa kencing malingnya kecuali minta maaf. Kalau 2 hari udah meper nggak bisa kencing itu. Kenapa bang katanya nggak bisa kencing? Apa salahnya? Aku yang ngambil kambing itu gitu. Ya, ini kambingnya saya kasih lagi gitu kan. Itu dia. Ada juga yang baik itu. Udah kambing itu nggak rezeki saya katanya kan. Besok diambil lagi. Ya udah nggak rezeki saya, dihabisi sama maling itu. Ada yang memang punya ilmu, dibikin nggak bisa kencing. Kayaknya hati-hati kau Iskandar ya. Ya, sempet nakal apamu itu, dibikin nggak bisa kencing. Macam mana Pak Kiai? Ditombak apa macam mana ini? Gitu. Ya, buah keringat gitu dia ya, badannya semua buah keringat merah gitu misalnya ya. Kan sakit dia datang ke rumah udah mau sakit semua, udah duduk sini saya bilang gitu. Saya suruh duduk aja, lu kok nggak diobati perasaan dia gitu. Saya pun kurang sehat, jadi ngobati saya diem aja lah. Dan nanti sembuh itu, saya bilang. Lama-lama sembuh dia. Jadi saya kalau kurang sehat itu ngobatinya diem aja. Udah duduk situ aja, biar saya obati dulu, saya gini kan. Puasa gitu kalau banyak pasien kayak gitu aja, duduk situ aja gitu. Udah saya lus-lus gini sikit-sikit gitu udah. Tapi kurang honornya. Yang asalnya misalnya limpul dikurangi 20. Ongkosnya Grab itu. Sekarang masih dapat cepek? Belum. Nggak dapat ya? Melaut aja kamu. Ya. Nah itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu juga. Ini sudah termasuk 2 bab walaupun belum selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Allahumma nas'aluka as-salamata was sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma ya Allah ya muhawwilal hal hawil ahwalana ila ahsanil hal ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina kulla asir zaid basirin nadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.